بسم الله الرحمن الرحيم. Al-qaidah as-sabi'ah. Idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Nah, ini penjelasannya agak panjang nih ya, kaidah yang ketujuh ini. Idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Ya, kalau suatu perkara asal itu tidak bisa dilakukan, maka akan ada atau dibolehkan untuk melakukan penggantiannya. Nah, ini seperti rukhsah lah. Rukhsah itu kan kalau kita nggak bisa sholat berdiri, maka bisa dengan cara duduk. Ya, maka kembali dikembalikan kepada penggantian atas perkara asal yang tidak bisa dilakukan. Baik. Qala Syekh Al-Burnu, qaidah idza ta'azzara al-aslu yusaru ila al-badal wa li anna al-masira ila al-badali innama yajuzu 'inda adamil asli. Ya lamma kana ityanul badal 'inda ta'azzul asli rukhsah, ya kana hadhil qaidah mundarijah tahta qaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir wa mutafarri'a 'alaiha. Nah, jadi ini kaidah ini terkait dengan penggantian sesuatu kepada badalnya, ya, ketika asalnya tidak bisa dilakukan karena terkait dengan rukhsah, maka dia masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Walaupun rukhsahnya ya sebenarnya kan rukhsah itu banyak ya, sebabnya banyak. Seperti tadi saya sebutkan contohnya seperti sholat nggak bisa berdiri dengan cara duduk, orang sakit nggak bisa puasa diganti dengan cara dia tidak puasa, atau orang tua tidak bisa puasa diganti dengan fidyah. Nah, itu sebenarnya termasuk kasus-kasus yang terkait dengan kaidah idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badan. Baik. Adillatu hadhil qaidah. Ya. Lihadil qaidah adillah katsira min kitabillah minha qauluhu ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya, kamu kutu sabiqon ya terkait dengan puasa. Wa qauluhu ta'ala fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Nah, ini kalau kita melakukan ibadah haji dengan cara tamattu ya. Ada di sini yang sudah berangkat haji, ikhwan? Apa yang dimaksud dengan haji tamattu? Ikhwan. Senang-senang. Haji. Haji senang-senang maksudnya apa? Haji senang-senang. Berumroh dulu, Ustaz. Habis itu sambil nungguin musim haji, Ustaz. Berumroh dulu baru haji ya. Tapi bedanya dengan kiron apa? Bedanya dengan kiron. Kan ada haji kiron, ada haji tamattu, ada haji ifrad. Ada jedanya, Ustaz. Kalau tamattu ada jedanya buat bersenang-senang gitu. Kalau kiron? Kalau kiron langsung, Ustaz. Habis umroh langsung haji, Ustaz. Kalau misalnya umrohnya di bulan Syawal, bisa langsung haji? Kalau kiron? Umrohnya di bulan Syawal, Ustaz. Kan boleh. Umroh di bulan Syawal boleh nggak? Itu tamattu apa? Kiron nih. Gabungkan, Ustaz, haji dan umroh, Ustaz. Kan al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu kan dilakukan pada bulan tertentu. Tafsirnya bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi kalau ada orang berangkat ke tanah haram sampai miqat di bulan Syawal, kan dia langsung pakai baju ihram kan untuk umroh. Iya, Ustaz. Boleh nggak ngambil haji kiron? Kelamaan, Ustaz. Kelamaan. Mati, Ustaz, masuknya. Nah, makanya kalau kenapa disebut tamattu? Karena setelah umroh dia bisa melepas baju ihram, ya kan? Tapi kalau kiron nggak bisa, nggak boleh dia melepas baju ihram, harus terus dipakai sampai tanggal 8 Dzulhijjah dan akhirnya dia melakukan ibadah haji. Nah, jadi atau bedanya gini, ikhwan, bedanya gini. Kalau haji kiron itu hajinya ihramnya cuma sekali saja. Kiron itu ihramnya cuma sekali, ya, ihram untuk umroh sekaligus haji. Tapi kalau haji tamattu itu hajinya ihramnya itu 2 kali, ya, ihramnya 2 kali. Jadi ihram yang pertama untuk menyelesaikan umroh, lalu tahallul, menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, baru kemudian ihram yang kedua kalinya untuk melakukan ibadah haji. Nah, konsekuensinya ya, konsekuensi dari haji tamattu itu apa? Nah, ini Allah mengatakan ya, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Dia harus membayar hadiyu ya, harus membayar hadiyu, menyembelih seekor kambing. Nah, tapi kalau tidak bisa, nah ini masuk dalam kaidah idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Kalau tidak bisa membayar hadiyu, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Jadi asalnya itu adalah al-hadiyu, ya liman hajja hajjan tamattu'an. Tapi kalau tidak bisa, maka diganti dengan
apa namanya fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, yaitu puasa 10 hari ya. 3 hari di tanah haram, 7 hari di kampung halaman. Baik. Wa qalu ta'ala hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Nah, ini hukum asal salat itu adalah qanit. Qanit di sini maksudnya adalah qaim ya. Tapi fa in khiftum farijalan aw rukbana. Tapi kalau tidak bisa berdiri karena dalam kondisi khauf, maka boleh berjalan atau berkendara dan seterusnya. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jadi penggantian dari salat yang tidak bisa dilakukan secara hukum asal. Wa qalu ta'ala wa man lam yastati minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Nah, kalau seorang di antara kalian tidak bisa menikahi wanita yang merdeka, maka nikahilah budak hamba saya yang beriman. Ya ikhwan, yang nggak bisa menikahi wanita merdeka, misalnya karena tidak bisa mendapatkan mahar, maka penggantinya kan di sini adalah menikahi budak wanita. Nah, sekarang ada nggak budak wanita? Ikhwan? Ya ada. Nah, terus kalau nggak ada penggantinya apa? Pembantu, Ustaz. Bantu budak ya. Bantu sekarang cantik-cantik loh. Pembantu lah bukan budak. Itu dia tuh memanfaatkan kondisi itu. Penggantinya adalah Waduh. ya puasa penggantinya. Mana sih? Itu Widura mencari kesempatan tuh, Ustaz. Hah? Widura mencari kesempatan ya. Atau penggantinya mencari istri yang maharnya murah. Misalnya nih, mahar termahal itu di mana kalau nikah? Mahar termahal. Sulawesi, Sat. Sulawesi berapa maharnya? 200 ke atas, Sat. Hah? Berapa? 200 ke atas. 200 juta ke atas? 200 ribu atau 200 juta? Juta, Sat. Belum sama kambing sama sapinya, Sat. Nah, ini karena sudah pingin nikah sama orang Sulawesi, ketahuan maharnya segitu. Ya udah, batalkan nikah dari mahar yang lebih murah. Nah, yang murah kemana? Jawa. Yang murah kemana? Gratis. Jadi harus hijrah ya, harus hijrah cari istri yang lebih murah maharnya. Jadi intinya mencari pengganti yang disyariatkan, yang dibolehkan untuk kita ambil. Nah, contoh lain, wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Enggak bisa wudu, enggak bisa mandi, diganti dengan tayamum ya. Wa qalu ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ini salat qasar ya, salat dalam kondisi, walaupun di sini ayatnya kontennya khauf ya. Fi hadil ayah dalilun ala masyru'iyatil qasar ya indal khauf. Walakin kama sa'ala Umar sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faqad amanna ya Rasulullah, kita sudah dalam kondisi aman ya Rasul, apakah qasar masih disyariatkan? Rasul mengatakan tetap disyariatkan sebagai sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang berstatus sebagai musafir ya. Jadi konteks ayatnya ini sebenarnya adalah khauf, tapi kemudian tetap diberlakukan dalam kasus musafir yang boleh mengqasar salat. Qala Syekh Al-Burnu ya, khulasatu tafsir hadil ayat fa fi kulli hadil ayat kana al-asl azimah. Jadi dalam ayat ini semua hukum asal itu dikategorikan azimah. Azimah itu maknanya hukum asal ya, yang disyariatkan sesuatu berdasarkan ketentuan yang dalam kondisi normal. Tapi walam masyaqqa ada'uhu wa ta'assar khaffafallahu subhanahu an ibadihi bil intiqal ila al-badal wa huwa rukhsah. Namun dalam kondisi tertentu sulit untuk dilaksanakan, Allah berikan keringanan untuk kita berpindah kepada yang lebih mudah berupa rukhsah. Di annal masyaqqah tajlibu taysir. Nah, pengambilan rukhsah ini didasarkan kepada kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwa setiap kesulitan akan bisa mendatangkan kemudahan. Tapi ya ikhwan, hunaka mulahadzah ya, mulahadzah basithah. Kita harus bedakan antara dua jenis rukhsah ya. Rukhsah itu ada dua bentuk. Ada rukhsah syar'iyyah, kalau tadi ayat-ayat yang kita baca itu namanya rukhsah syar'iyyah, dan ada yang namanya rukhsah ijtihadiyah. Rukhsah ijtihadiyah itu artinya keringanan yang didapatkan karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya.
Nah, kalau keringanan itu datangnya dari syariat, maka secara mutlak semua ulama sepakat boleh diambil ketika kondisi masyaqqah itu sedang ada. Tapi kalau untuk rukhsah ijtihadiyah, maka bukan hanya masyaqqah saja, disyaratkan syarat yang kedua, dia harus betul-betul meyakini mazhab lain yang memberikan kemudahan itu memang memiliki landasan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena bisa jadi ada orang yang mudah berpindah-pindah mazhab atas dasar keringanan itu gitu ya. Maka tidak semata-mata karena ada masyaqqah dia boleh berpindah seenaknya saja. Tapi harus pendapat yang dia ambil sebagai bentuk kemudahan itu harus dia memiliki semacam keyakinan bahwa dasarnya adalah argumentasi yang kuat. Nah, ini namanya disebut dengan rukhsah ijtihadiyah. Maka yang namanya rukhsah itu tadi saya katakan ada dua ya, rukhsah syariah ini terkait dengan hadis Nabi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Tapi ada juga rukhsah ijtihadiyah, dan hukum asal dari rukhsah ijtihadiyah itu tidak dibolehkan. Makanya para ulama banyak mengatakan larangan untuk mengambil rukhsah atas dasar perbedaan pendapat. Misalnya Imam Abu Yusuf berkata, man tatabba'a rukhas faqad tazandaq. Ya, yang mencari-cari kemudahan di tengah perbedaan ulama bisa jatuh kepada zindik. Ya. Jadi bedakan dua jenis rukhsah ini. Baik. Ma'na al-qaidah. Ya, al-muradu bil asal huna ma yajibu ada'uhu ay al-azimah. Walakin idza ta'azzara aw ta'assara wa syaqqa 'ala al-mukallaf wa lam yumkinuhu ifa' al-asl ya bil fawati aw at-tafwid yantakil al-hukm ila al-bada' ay ar-rukhsah. Nah, ini penjelasannya sama ya seperti kesimpulan dari ayat tadi. Wa ma'nal ada taslimu ainil wajib. Ya. Nah, yang dimaksud dengan ada itu artinya menjalankan azimah, ada yani adaul azimah, itu maksudnya adalah taslim ainil wajib, menyerahkan tanggung jawab kewajiban itu kepada Allah, artinya sudah menggugurkan kewajiban. Wa yakunu fi huquqillahi ta'ala, dan bisa jadi wujudnya ada dua bentuk, bisa terkait dengan hak Allah, as-salati ala waqtiha, ya seperti salat pada waktunya, wa shaumi ramadan, dan bisa juga wa yakunu fi huquqil ibad, ya bisa juga terkait dengan hak sesama manusia. Qaradil maghsubi duna nuqsan, yang mengembalikan harta yang sebelumnya digosok ya tanpa ada sedikit pun dikurangi. Wa taslimu ainil mabi ilal mushtari, atau menyerahkan barang yang sudah dibeli kepada pembeli. Nah, itu termasuk adaul wajib ya. Jadi adaul wajib itu terkait dengan hak Allah dan juga terkait dengan hak manusia. Nah, ini yang namanya disebut dengan azimah. Ya. Nah, ketika azimah itu tidak bisa dilakukan karena suatu uzur, maka biasanya syariat akan memberikan rukhsah atau keringanan yang akhirnya bisa terpenuhi ada atas azimah lewat jalur rukhsah tadi, lewat badal tadi. Anwaul ada. Al-ada'u salah satu anwa. Ini adaul asal ya. Yang dimaksud dengan ada di sini adaul asal yaitu adaul azimah, salah satu anwa. Adaun kamil kas-salati ala waqtiha fi jamaah. Waradul maqsub duna nuqsan. Kemudian adaun naqis. Ada unakis kasolati munfaridan. Nah, ini kayaknya Syekh Al-Burnu mazhabnya mazhab ini ya, mazhab kalau tidak mazhab Hambali, mazhab Zahiri ini ya, terkait dengan sholat 5 waktu. Nah, beliau mengatakan sholat 5 waktu secara munfarid itu kategorinya adalah ada unakis. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i atau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, ya sholat munfarid itu sebenarnya sudah ada ukamil. Karena yang namanya jamaah itu bukan menjadi bagian dari syarat atau wajib dari wajibnya sholat 5 waktu ya. Kalau dalam mazhab Zahiri ya ikhwan, jamaah itu syarat sah. Kalau dalam mazhab Zahiri, jamaah itu syarat sah. Jadi kalau tidak dilakukan dalam jamaah, maka sholatnya tidak sah gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, jamaah itu adalah wajibus sholat. Wajibus sholat itu artinya kalau sholat sendirian tetap sah, tapi dia berdosa. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, maka jamaah itu fardu kifayah. Sedangkan kalau dalam mazhab Hanafi atau Maliki adalah sunnah muakkadah. Nah, maka di sini kalau Syekh Al-Burnu menyebutkan as-salatu munfaridan itu ada unakis, kecenderungannya adalah kepada pendapat mazhab Hambali atau Zahiri. Ya, auradul maqsud wa qasyabula bi jinayatin audain, atau mengembalikan barang yang digosok tapi sudah sempat digunakan ya, atau sempat di dain ya, atau ditunaikan dalam waktu yang agak lama gitu dari sejak digosok. Kemudian ada adaun yushbihul qada. Adaun yushbihu al-qada. Ada juga penunaian suatu kewajiban asal yang mirip, yang seakan-akan sudah diqadha. Kama lau ja'ala abda ghairihi mahran. Nah, seperti menjadikan hamba sahaya milik orang lain sebagai mahar pernikahan.
Ya, setelah dijadikan mahar, rupanya itu punya orang lain. Tumashtarahu wa sallamahu laha. Lalu kemudian dia beli dan diserahkan kepada kepada wanita yang dinikahi. Fa inau ada'un min haitsu innaha tujbaru ala qabulihi wa huwa syabihun bil qada' li'annahu qabla taslim malakahu yunfadhu fi i'taquha ya walau kana dzarrahmin muharramin minha la ya'tik 'alaiha wa li'annahu fi ma'na al-misl id antum id an tubdal al-milk yuji id anna tabaddul al-milki yujibu tabaddulan fil 'ain. Baik, ini maksudnya apa? Atau bisa jadi gini, dia membayar mahar ya dalam suatu pernikahan. Nah, membayar mahar apapun lah maharnya, tapi rupanya mahar itu masih menjadi milik orang lain gitu ya. Apakah hasil curian atau misalnya hasil gosok, dia gunakan untuk membayar mahar kepada wanita yang dia nikahi. Artinya kan dengan pembayaran mahar itu dia sudah dinilai nikahnya adalah sah. Ini menurut pendapat mazhab Maliki ya, Ikhwan ya. Jadi penunaian mahar itu kalau dalam mazhab Maliki merupakan syarat dari sahnya akad nikah. Tapi kalau dalam mazhab Jumhur itu bukan syarat, dia atau bukan rukun, dia sifatnya hanya sebagai kewajiban yang tidak terkait dengan akad. Nah, ini sepertinya cenderungnya kepada mazhab Maliki yang menetapkan mahar itu adalah sebagai rukun atau syarat sahnya akad nikah. Nah, namun kemudian mahar itu rupanya bukan milik si calon suami gitu ya. Maka setelah diserahkan, rupanya kemudian mahar itu diambil oleh pemiliknya, digantilah dengan dengan senilai dengan apa yang tadi sudah diberikan, tapi rupanya milik orang lain. Nah, maka pemberian atau penggantian itu tadi itu tidak sampai membatalkan akad nikah yang sudah dilakukan. Ya, itu tidak sampai membatalkan akad nikah yang sudah dilakukan. Kenapa? Karena ya nikahnya sudah sah dengan mahar yang telah ditetapkan di awal. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah mahar tapi diserahkan kepada pihak ketiga, tapi mahar itu atau harta yang dijadikan mahar itu menjadi milik pihak yang kedua, namun diambil oleh pihak yang pertama. Ini namanya disebut dengan ada'un yushbihul qada. Ada'un yushbihul qada. Wa yuqabilul ada wa huwa ityanu bil asal al qada wa huwa ityanu bil khalaf awil badal. Nah, yang menjadi lawan dari ada itu adalah qada. Ya, yang menjadi lawan dari ada adalah qada. Yaitu qada ini adalah menunaikan al-ityanu bil khalaf awil badal. Menunaikan apa yang menjadi penggantian dari asal. Ya. Jadi kalau menunaikan azimah itu disebut ada, tapi kalau menunaikan menunaikan rukhsah itu adalah badal. Ya, qada ya. Kalau menunaikan rukhsah atau badal itu disebut qada. Wal qada'u qismani, qada'un kamil, kaman irtasaba hintah wastahlakaha fa'alaihi mithlu au qimatuha. Misalnya seperti seseorang yang mencuri atau menggosok makanan. Tapi ya ikhwan, mal farqu bainal ghasab was sariqah? Pernah nggak saya sampaikan ya, Mas? Ada yang tahu nggak? Al farqu bainal ghasab was sariqah. Ini kayaknya sering digunakan istilah ghasab nih oleh Syalbun. Mal farqu bainahuma? As-sariqah wal ghasabu. Belum dijelaskan, Sat. Belum. Belum saya jelaskan ya? Baik. Saya tanya nih, kalau ada sendalnya bagus, ya sendalnya harganya ratusan ribu, atau ada baju, pakaian yang dijemur di luar rumah, diambil oleh orang, itu mencuri atau gosok? Itu sariqah atau gosok? Sariqah. Hah? Ada sendal di masjid atau ada pakaian di jemuran, itu sariqah atau gosok? Sariqah. Kalau nggak dikembaliin, Ustaz. Baik. Kalau sendal itu atau kalau pakaian itu ada di dalam rumah, ya, lalu kemudian ada orang yang membongkar yang membobol pintu rumahnya, lalu diambil barang itu gosok atau sariqah? Itu sariqah juga, Ustaz. Sariqah, Ustaz. Sariqah juga. Baik. Kalau sendal di masjid gosok atau sariqah? Sendal di masjid. Kalau biasanya sih kita namainnya gosok sih, Sat. Ini ada yang gosok sendal saya nih. Gitu. Lantas bedanya apa antara gosok dan... Jadi gini ya, Iwan, perbedaannya nih ya, sederhananya ya. Yang namanya gosok itu mengambil harta orang lain fi ghairi hirzin. Jadi ada istilah hirzun. Hirzun ya, ha ra zain. Kalau sariqah itu mengambil harta yang fi hirzin. Ya. Jadi kalau gosok mengambil harta yang fi ghairi hirzin.
Tapi kalau sarikoh mengambil harta yang fi herzin. Nah, maksudnya apa herzin? Herzin itu artinya mahfuz, sesuatu yang terjaga. Jadi kalau ada harta yang dia tidak terjaga lalu diambil, itu ghasab. Tapi kalau harta itu terjaga lalu diambil, itu sarikoh. Nah, yang namanya qat'ul yad, pemotongan tangan, itu hanya berlaku dalam bab sarikoh saja, tidak berlaku dalam ghasab. Kalau ghasab dia nanti adalah ta'zir, yaitu kembali kepada putusan hakim. Nah, sekarang saya tanya ulang. Sendal di masjid, pakaian di jemuran, itu ghasab atau sarikoh? Gosok. Gosok. Berubah. Yang tadi itu. Biasa Bisa berubah. jadi satu. Kenapa ghasab? Ya? Karena Tidak terjaga. Ghairi herzin gitu. Tapi kalau misalnya kulkas dalam rumah, televisi dalam rumah, emas perak dalam rumah, itu sarikoh atau ghasab? Sarikoh. Nah, sekarang coba saya tanya lagi ya, Ikhwan. Copet dompet orang di celananya, itu sarikoh atau ghasab? Sarikoh. Kenapa? Sarikoh. Pihersin. Dijaga, Ustaz. Nah, di celananya piherzin ya, celananya piherzin. Kalau ini motor hilang karena kuncinya nyantel. Kuncinya masih nyantol di motor itu, lalu diambil orang. Ini nih masalahnya, Sat. Gimana nih, Sat? Sarikoh. Ghasab apa sarikoh? Sarikoh, Ustaz. Rezeki itu, Ustaz. Oh, rezeki nggak ada, rezeki haram. Nah, jadi kalau motor yang kuncinya masih nyantol itu jatuhnya ghasab. Tidak dilihat ya, Ikhwan, tidak dilihat dia nilainya besar atau kecil, nggak dilihat. Ya, meskipun dia nilainya besar tapi tidak terjaga, itu ghasab dalam istilah fikih. Ya, meskipun nilainya kecil tapi kalau dia terjaga, tapi dengan syarat ya mencapai nisab, yaitu 1/4 dinar, maka itu adalah sarikoh. Ya, jadi yang membedakan itu bukan nilainya, tapi yang membedakan itu adalah fi herzin atau fi ghairi herzin. Nah, ini contohnya nih ya, kaman irtasaba hintoh. Jadi seperti orang yang memakan gandum orang lain. Artinya gandum ini masih di luar, apakah masih dijemur atau apa, intinya tidak terjaga di rumah, maka disebut ghasab. Ya. Wastahlaka, lalu dia kemudian menggunakannya, dipakai untuk dimakan sehari-hari. Maka fa'alaihi mithluha au qimatuha. Dia harus mengqadha'nya dengan sempurna, yaitu mengganti yang semisal dengan apa yang dia makan atau senilai dengan yang dia makan. Nah, itu disebut dengan qadha'un kamil. Baik, qadha'un artinya gini, dia kan kalau misalnya begini, Ikhwan, ada orang mencuri makanan, bisa nggak dia mengembalikan makanan yang sudah dimakan? Hah? Enggak. Ya, secara logika nggak mungkin gitu ya. Nah, maka yusoru ilal badal, maka digantilah dengan penggantian yang senilai dengan apa yang sudah dia makan. Nah, itu disebut dalam istilah penggantian ini adalah qadha' ya. Ada juga qadha'un qasir, kaman yu'addi qimata maksubin qimi ya badalan anhu li annaha mithlun ghairu ma'qul. Kaman yu'addi qimata maksubin qimi. Nah, ini qadha'un qasir itu kalau dia mengganti barang yang dia gosok, tapi yang dia gosok itu tidak bisa diganti yang semisal. Ya, maka harus diganti dengan yang senilai. Jadi kalau mithli itu semisal, barangnya sama, tapi kalau untuk kimi itu yang senilai. Jadi dia tidak bisa mengganti barang yang semisal dengan yang dia gosok, karena memang tidak ada yang menjual atau tidak ada yang produksi, ya. Maka kemudian diganti dengan kimi, karena penggantian misalnya adalah ghairu ma'qul. Ya, penggantian yang semisal itu tidak ghairu ma'qul itu tidak bisa dilakukan gitu ya. Maka ini dikategorikan qadha'un qasir. Tapi ya terlepas hukumnya apa ya, gosok itu hukumnya apa, ini bisa dikatakan penggantian barang yang digosok itu dikategorikan sebagai badal tadi, idza ta'adzar aslu yusaru ilal badal. Apakah penggantian yang mithli atau qimi. Anwa'ul badal. Nah, sekarang jenis-jenis badal ya. Al-ibdalu allati yusaru ilaihi 'inda al-'ajzi salah satu anwa'. Jadi penggantian atas sesuatu yang tidak bisa diambil asalnya, tidak mampu dilakukan asalnya, itu ada 3 jenis. Al-awwal ya, nau'u badalin yantaqilu ilaihi 'inda al-'ajzi ma imkanil qudrah 'ala al-asli mustaqbilan walakin biwaqtin yafutu bifawatihi. Jadi bisa jadi dia mengganti badalnya, dia bisa mengganti dengan yang sama dengan yang asal, tapi dia memerlukan waktu. Ya, dia mampu menggantinya tapi memerlukan waktu. Hanya saja walakin biwaqtin yafutu bifawatihi. Hanya saja walakin biwaqtin yafutu bifawatihi.
Namun dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk bisa melakukan penggantian yang sesuai dengan asalnya. Ya. Baik, wa amthilatuhu. Nah, kita lihat contohnya lebih mudah. Man dakhala alaihi waqtu shalah wa lam yajidil ma yantakilu ila tayammum. Ya, seperti orang yang sholat tapi tidak punya air untuk berwudu diganti dengan tayammum. Wa in kana yarjul qudrah ya 'alal ma'i ba'da khurujil waqti. Meskipun ada kemungkinan dia bisa mendapatkan air ya setelah waktu habis. Artinya gini ya ikhwan. Dia boleh langsung mengambil tayamum ya, meskipun ada ketika tidak punya air ya, meskipun ada kemungkinan dan waktunya habis, itu bisa dia mendapatkan air untuk berwudu. Tapi kemungkinan itu masalahnya dibatasi oleh waktu gitu ya. Maka ya tanpa melihat apakah kemudian dia bisa menggunakan air setelah habis waktu atau tidak, dia langsung bisa mengambil rukhsah atau badal tayamum. Baik. Wal mutamatti idza ajaza 'anil hadi yantaqilu ila shaum walau kana lahu malun ghaibun li'annahu ta'alluqu bi waqti yaqutu bi fawatihi. Nah, orang yang melakukan haji tamattu kan itu harus membayar hadyu ya. Nah, bisa jadi sih dia punya harta, bisa membeli seekor kambing. Tapi kambing ini bisa dia beli misalnya 4 bulan yang akan datang ya, atau 2 bulan yang akan datang ya, atau misalnya dia bisa memiliki harta itu di bulan Muharram misalnya ya. Padahal yang namanya yang namanya penggantian hadyu itu yaitu dengan puasa 10 hari ya tetap dilakukan pada bulan haji, diakhiri dengan bulan Dzulhijjah misalnya. Nah, jadi ya tanpa harus dia menunggu punya harta ya sudah bisa dia ganti langsung dengan melakukan ibadah puasa 10 hari walaupun ada kemungkinan akan punya harta di kemudian hari. Jadi tidak harus menunggu punya harta dulu, langsung bisa dia mengganti dengan puasa. Wa misluhul muhsar idza wajada thaman wa lam yajidil hadi yasumu wa la yalzumuhu wala yalzamuhu sabr liddarurah ya. Nah, ini musar itu ya ikhwan artinya adalah orang yang sudah melakukan ihram tapi kemudian ada kondisi dia tidak bisa menyempurnakan hajinya. Maka dia diwajibkan untuk membayar hadyu, tapi kalau tidak bisa diganti dengan puasa 10 hari seperti mutamati. Wa misluhu al-malul ghaib la yumna nikahul amah kama la yumna ibnu sabil az-zakah ya. Nah, begitu juga dengan orang yang memiliki harta tapi di kemudian hari ya, dan di mana dia kemudian harus menikah tapi tidak ada harta kecuali dengan menikahi seorang budak. Maka walaupun nanti di kemudian hari bisa punya harta, ya sudah nggak apa-apa nikahi saja budak hari ini dan tidak harus mencari yang merdeka. Atau misalnya Ibnu Sabil itu kan orang yang tidak memiliki perbekalan dalam perjalanan. Bisa jadi nanti kalau sudah sampai rumah, ya dia punya harta yang cukup, yang dia bisa dikategorikan muzaki. Tapi karena selama dia masih di perjalanan tidak punya harta, maka dia tetap berhak mendapatkan zakat. Meskipun ada kemungkinan dia sebenarnya bukan fakir miskin gitu ya. Nah, jadi artinya yang pertama ini naubadal, ya penggantian yang dibatasi oleh waktu dan tetap bisa mendapatkan badal itu meskipun dia sebenarnya bisa melakukan yang asal, hanya saja tidak bisa melakukan asal itu karena dibatasi oleh waktu. Baik. Ini jenis badal yang pertama. Naul badal asani ya. Naul badal la yata'allaqu bi waqtin yafutu bi fawatihi wa la yadurru ta'khiruhu. Nah, ini badal yang kedua ini adalah penggantian yang tidak dibatasi oleh waktu ya. Kapanpun bisa dibayarkan penggantian tersebut. Nah, maka dalam kasus ini ya dia tetap harus mengambil badal tersebut ya dan tidak boleh diganti dengan yang lain gitu ya, artinya karena waktunya itu sangat panjang. Kafaratil qatl ya seperti kafarat karena membunuh jiwa ya, kafarat itu kan membebaskan budak atau kafaratul yamin itu ada 3 memilih ya, membebaskan budak, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Wa kafaratul jima' fi shaum ya, atau kafarat jima' ada 3 tertib, membebaskan budak puasa 2 bulan atau 60 orang miskin kasih makan. Maka fala yajuzul intiqal anha ilal badil idza kana yarjul qudra alaihi. Maka dalam bentuk kafarat ini tadi tidak boleh dia mengambil penggantian dari kafarat tersebut ya, kalau ada kemungkinan dia mampu melakukan asalnya ya. Karena kenapa dia tidak boleh mengambil badal? Karena tidak dibatasi oleh waktu ya. Bal yasbir hatta yajid raqabah. Tapi kewajibannya adalah bersabar sampai dia memang ada kemungkinan kuat bisa memiliki seorang budak misalnya ya, kalau dalam konteks perbudakan masih berlaku ya. Di annal kafar ala tarahi, karena penunaian kafar itu hakikatnya dibebankan dalam waktu yang panjang, tarahi.
Wabi takdir an yamut yu'addi min tarikati. Tapi kalau misalnya ada kemungkinan dia meninggal sebelum bayar kafarat, itu pun nggak ada masalah karena akan diambil dari harta warisnya. Bikila fil ajiz anil mal. Dan ini berbeda dengan orang yang memang dari asalnya tidak memiliki harta. Nah, jadi artinya untuk yang badal tidak atau badal yang tidak dibatasi waktu, maka tidak boleh mengambil badalnya, namun tetap harus mengambil asalnya sampai dia mampu menunaikan asal tersebut dan tidak mengambil penggantinya. Tsalis ma yahtamil wajhain. Nah, yang ketiga adalah badal yang dalam dua kemungkinan ya, dalam dua kondisi dua kemungkinan kondisi yang di awal. Mithlu kafaratiz zihar yumkin an yuqal yalzamuhu ta'khir li annaha laysat madhifatul waqti aw lahu intiqa ila al-badal li annahu yatasawwaru yatadarraru bit ta'khir. Ya. Walau kana wajidan tulal hayat atau tulal hurrah, tulal hayat mungkin ya. Wala yajib fil harrah ya. Walau kana wajidan tulal harrah, wala yajib fil qaryah hurrah betul ya. Walau kana wajidan tulal hurrah, wala yajib fil qaryah hurrah, fahal lahu zawadu bil amah fil mas'alati khilaf illa idza khasyiya al anat ay azina falahu nikahul amah. Ini masalah pernikahan dengan budak juga nih. Nah, ini kita ambil contoh saja satu terkait dengan kafaratul zihar. Jadi kafaratul zihar itu ya ikhwan sama seperti kafaratul jima' fi nahari Ramadan ya. Dia membebaskan budak, puasa 2 bulan, kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Nah, kafaratul zihar ini ya, yaitu seorang suami yang menzihar istrinya, itu di satu sisi memang tidak ada batasan waktu kapan dia harus membayar kafarat. Ya, tapi di sisi yang lain, kalau misalnya dia menunda-nunda pembayaran kafarat, akan ada doror terhadap dirinya dan istrinya. Karena dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia menunaikan kafarat. Ya. Nah, masalah tidak boleh menggauli sampai dia menunaikan kafarat kan tidak ada batasannya gitu ya. Orang bisa saja tidak menggauli istrinya bertahun-tahun lamanya gitu kan. Tapi itu akan bisa menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa membebaskan budak, boleh nggak langsung mengambil pengganti yaitu puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, ini yang jadi masalah ini. Jadi di satu sisi tidak ada batasan waktu seperti kasus yang kedua, tapi di sisi yang lain walaupun tidak ada batasan waktu akan bisa menimbulkan doror kepada istri atau si suami yang mendihar tadi. Nah, maka dalam ini Allah intiqa ya badal. Nah, di sini tidak dijelaskan ya apa konsekuensinya ya. Apakah langsung boleh dia mengambil badal atau tetap harus menunggu kemampuan untuk bisa membebaskan seorang budak atau seharga dengan budak tersebut. Ini nggak disebutkan ya. Fil mas'alati khilaf. Intinya dalam masalah ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang berpendapat tidak boleh mengambil badal, ya harus menunggu sampai dia bisa menunaikan asalnya, atau ada yang mengatakan langsung bisa mengganti atau mengambil badal karena ada unsur doror bagi kedua belah pihak dalam takhir kafaratnya. Baik. Jadi kesimpulannya begini Evan, untuk badal yang pertama ya maka boleh dia langsung mengambil badal karena dibatasi oleh waktu. Untuk jenis yang kedua tidak boleh dia mengambil badal karena tidak ada batasan waktu. Jadi harus menunggu sampai dia mampu melakukan asalnya. Nah, sedangkan untuk yang ketiga maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan boleh langsung mengambil badal, ada juga yang mengatakan tidak boleh mengambil badal karena memang tidak ada batasan waktu untuk melakukan azimah. Baik. Nukmil ya, ini kita sedikit percepat dan waktu sudah jam berapa sekarang? Min furu'i hadhil qaidah wa amthilatuha. Idza mata az-zawju hina yahillu asy-syahru fabtida'ul iddah bil ahillah. Di anna aslun fi asy-syuhuril arabiyyah liqauli ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa in mata fi khilal asy-syahri fal iddatu bil ayyam wa i'tibaru asy-syahri 30 yauman. Nah, ini kasus tentang iddah ya. Seorang wanita yang suaminya meninggal dan iddahnya itu kan adalah arba'ata asyhuri wa asyra ya. Seorang wanita yang suaminya meninggal iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya ya Ikhwan, kalau suaminya meninggal di awal bulan Hijriyah, misalnya meninggalnya di tanggal 1 Muharram atau 1 Syawal atau 1 Dzulqa'dah atau 1 Dzulhijjah, intinya di awal ini ya atau 1 Ramadan misalnya di awal hilal, maka sang wanita ini boleh menghitung iddahnya dengan menggunakan bulan-bulan Hijriyah. Ya, jadi misalnya suaminya meninggal di bulan 1 Ramadan, maka dia selesai iddahnya Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah plus 10 hari bulan Muharram. Tanpa melihat bulan-bulan tersebut jumlahnya 30 hari atau jumlahnya 29 hari misalnya gitu. Karena dalam
hitungan kalender Hijriah, bulan Hijriah itu antara dua angka ini, antara 30 sama 29, tanpa dilihat. Jadi intinya setelah masuk tanggal 10 Muharram, ya itu sudah selesai iddahnya. Tapi kalau suaminya meninggal di pertengahan bulan, ya artinya bukan di awal atau bukan di awal, di pertengahan misalnya, maka boleh si wanita ini mengambil berdasarkan hitungan. Berarti ya hitungannya adalah 30 hari ditambah 4 asyur ya, 40 hari ya. 40 hari apa? Satu bulannya 30 dikali 4, 120 ditambah 10, berarti 130 hari. Jadi boleh dia menghitung dengan menggunakan hitungan per bulannya 30 dikali 4, lalu ditambah 10 hari. Nah, ini jadi kapan tergantung meninggalnya, ya. Karena di dalam Islam yang namanya al-ahillah itu terhitung dari tanggal satunya. Baik. Wa kadzal ijarah wa ajal bait. Ya, begitu juga dengan misalnya begini ya ikhwan, ada orang yang melakukan jual beli muajjal ya, jual beli yang ditangguhkan kapan kemudian jual beli itu efektif misalnya ya. Misalnya gini, efektifnya nanti setelah 3 bulan. Nah, itu kalau misalnya akadnya itu di awal bulan ya, 3 bulan itu berarti hitungannya ya bulan-bulan tadi. Tapi kalau misalnya 3 bulan tapi akadnya dilakukan pada pertengahan bulan, berarti hitungannya 30 dikali 3 bulan. Nah, itu penghitungan dari sisi efektifnya suatu akad. Baik, wakila asy-syahrul awal yatimu bil ayyam wal baqi bil ahl. Di anad daru tuqaddar bil qadar. Ini ada pendapat lain, ya asy-syahrul awal yatimu bil ayyam wal baqi bil ahl. Baik, asy-syahrul awal yatimu bil ayyam. Nah, untuk bulan pertama dihitung berdasarkan jumlah hari, sedangkan sisanya menggunakan hitungan per bulan yang bisa saja antara 30 atau 29 hari.